Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Chandra Alfian Zaki dengan NIM 2115110102058. Saya berasal dari Prodi Peternakan Universitas Jember. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah dengan judul Teknologi Pakan Fermentasi Ternak untuk memenuhi tugas mata kuliah umum Bahasa Indonesia. Pendahuluan. Dalam usaha peternakan, pakan merupakan salah satu hal terpenting dari sekian banyak faktor yang harus diperhatikan. Untuk membangun peternakan yang besar, memerlukan banyak pengalaman dan tidak hanya cukup pengalaman saja, tetapi perlu adanya modal yang tidak sedikit. Selain modal dan pengalaman, peternakan perlu adanya kemampuan yang terbaik untuk mengurus ternaknya. Dalam artikel ini akan membahas bagaimana pentingnya pakan dalam peternakan yang akan berfokus pada teknologi pakan ternak fermentasi. Pengolahan pakan ternak fermentasi ini merupakan langkah yang tepat untuk diambil karena dapat meningkatkan kandungan nutrisi dan juga meningkatkan kecerahan ternak. Selain itu, fermentasi pakan ternak juga dapat memperpanjang masa simpan dari pakan tersebut, sehingga dapat mengatasi masalah kekurangan pakan saat musim kemarau tiba. Maka dari itu, beberapa daerah yang masih belum mengenal metode fermentasi pakan ternak ini perlu adanya penyuluhan dan juga pembinaan. Pembahasan. Pakan ternak merupakan makanan atau asupan yang diberikan kepada hewan ternak yang merupakan sumber energi dan juga materi bagi pertumbuhan kehidupan hewan ternak. Kandungan dalam pakan biasanya berupa protein, lemak, karbohidrat, mineral, dan juga vitamin yang seimbang. Untuk umur simpan pakan tidak boleh lebih dari 2 minggu dan disimpan di tempat yang kering, tidak lembab. Apabila membeli pakan yang berasal dari pabrik, pastikan dengan kualitas yang baik. Kualitas pakan ternak menentukan hasil ternak yang akan dipanen di kemudian hari. Pakan berfungsi sebagai sumber energi untuk memelihara tubuh, pertumbuhan, dan juga perkembangbiakan ternak. Pakan juga dapat mempengaruhi secara spesifik seperti warna bulu dan juga rasa. Selain itu, pakan juga dapat berfungsi sebagai pengobatan, reproduksi, perbaikan metabolisme lemak, dan lain-lain. Tetapi jika diberikan pakan secara berlebihan, maka akan berakibat buruk pada pertumbuhan ternak, sehingga menjadi rentan terhadap penyakit serta produktivitas akan menurun. Pakan fermentasi ternak. Pakan fermentasi merupakan salah satu hasil pengawetan pakan yang bahan utamanya yaitu limbah hijauan dari pertanian. Sedangkan metode fermentasi yang digunakan yaitu fermentasi asam laktat yang biasa dikenal sebagai proses ensilasi yang menghasilkan produk silase hijauan. Pakan ternak menjadi salah satu temuan yang penting dikarenakan sangat bermanfaat sebagai cadangan saat sumber pakan lainnya habis. Apabila pakan ternak yang umum seperti rumput dan juga daun-daunan mengalami kehabisan, pakan fermentasi menjadi alternatif yang dapat diandalkan karena memang itu tujuan dibuatnya pakan fermentasi. Pakan fermentasi juga cocok untuk dijadikan sarana pengemukan ternak. Pakan fermentasi merupakan hasil dari pembuatan pakan ternak melalui pemancahan senyawa organik. Proses ini memanfaatkan bantuan mikroorganisme untuk mengubahnya menjadi senyawa hijauan. Dalam pembuatan pakan fermentasi, ada beberapa tahap yang harus dilakukan, seperti menyiapkan alat dan bahan, pembuatan larutan, dan juga pembuatan pakan fermentasi tersebut. Fermentasi jerami. Jerami merupakan salah satu pakan yang biasa diberi pada ternak ruminansia. Pakan ini berasal dari panen padi yang memiliki kandungan serat tinggi seperti bahan kering, protein kasar, serat kasar, lemak kasar, dan juga bahan ekstrak tanpa nitrogen. Jerami banyak ditemukan di Indonesia karena jerami merupakan produk samping tanaman padi yang tersedia dalam jumlah yang cukup banyak. Ketersediaan tersebut menjadi peluang untuk dimanfaatkan sebagai pakan sumber energi bagi ternak ruminansia. Penggunaan jerami padi sebagai pakan ternak ruminansia mempunyai banyak kekurangan dan permasalahan. Jerami yang masih segar sebetulnya memiliki potensi energi yang tinggi, tetapi potensi tersebut tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya karena terdapat beberapa kandungan yang menghambat yaitu lignin, silika, dan kutin yang merupakan faktor penyebab rendahnya daya cerna. Daya cerna yang rendah ini dapat ditingkatkan melalui pengelolaan secara kimia dengan alkali, antara lain dengan penggunaan NaOH, kapur, ataupun urea. Cara mengelola dan menyajikan bahan pakan fermentasi. Bahan pakan fermentasi memiliki perlakuan khusus untuk pengelolaannya, yaitu untuk menyimpannya di tempat yang berlantai tanah atau semen dengan permukaan yang lebih tinggi dari permukaan lainnya yaitu 50 cm. Lalu ditamburi di kapur barus dengan atap yang lebih teduh atau tidak terkena panas matahari secara langsung. Jerami ditumbuk setebal 20 cm dengan diperhatikan cara pembuatannya yaitu dengan diinjak-injak atau menggunakan alat stamper. Siapkan formula probiotik dengan bioaktivator lalu campurkan Winprop in vivo dengan molase 2% dengan air sesuai dengan ukurannya. Siramkan ke seluruh permukaan jerami secara merata.
Lalu tumpuk dengan jerami setinggi 20 cm. Ulangi langkah sebelumnya hingga 5 lapisan. Apabila langkah-langkah tersebut sudah dilakukan, tutup total dengan kerapatan yang sangat rapat dengan terpal atau plastik. Cara penyajian jerami fermentasi untuk satu sapi dewasa dengan berat badan lebih dari 400 kg yaitu dengan sebanyak 10 kg per hari. Tetapi sebelum diberikan ke sapi, alangkah baiknya diangin-anginkan terlebih dahulu pakan fermentasinya sekitar 5 menit. Dan sebaiknya sapi diberikan 2-3 kali dalam sehari. Pakan fermentasi ini dapat disimpan dengan cara membongkar pakan fermentasi tersebut dan diangin-anginkan hingga kering, kemudian diikat atau bila perlu dipres dengan mesin agar lebih mudah untuk diatur. Simpulan, pakan ternak merupakan salah satu faktor penting dalam usaha peternakan. Ternak biasanya diberi pakan berupa hijauan atau rumput yang bersumber dari alam. Pakan yang berasal dari alam kemungkinan besar pada saat kemarau akan mengalami keterbatasan jumlahnya karena kekeringan. Maka dari itu, teknologi pakan fermentasi ini muncul untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pakan fermentasi ini pembuatannya cukup mudah dan murah dengan menggunakan bahan dan alat yang berada di sekitar kita. Dalam pembuatannya, pakan fermentasi memakan waktu hingga 30 hari. Penyajian pakan fermentasi perlu diperhatikan agar tidak salah ketika ingin memberikannya kepada ternak. Penyimpanan juga perlu diperhatikan agar mempertahankan kualitas dari pakan fermentasi. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih.